Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati Pramuji Hastuti, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, pada malam hari ini memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di Provinsi Banten sebagaimana arahan dari pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan kick-off vaksinasi COVID-19 untuk lanjutan atau booster. Sebelumnya saya akan menginformasikan bagaimana perkembangan COVID-19 yang ada di Provinsi Banten. Di mana saat ini sejak awal Januari sampai dengan hari ini kasus COVID-19 yang ada di Provinsi Banten yang semula atau awalnya dalam beberapa bulan kemarin kita sudah sangat melandai. Namun pada awal Januari ini terjadi peningkatan kasus terutama di wilayah Tangerang Raya. Dan juga sudah ditemukan kasus varian Omicron berada di Kota Tangerang Selatan. Ada 4 kasus terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omicron, yaitu di wilayah The Green BSD 2 orang, kemudian di Ciputat 1 orang, dan 1 lagi adalah di Pondok Cabe Ilir. Di mana kita ketahui bahwa varian Omicron ini di dalam sisi penyebaran begitu luar biasa cepatnya, dan meskipun varian ini belum terbukti memberikan dampak keganasan karena beberapa orang yang terkena varian Omicron dari sisi gejala yang ditimbulkan ini hampir rata-rata tidak menimbulkan gejala, tetapi ada juga yang menimbulkan gejala hanya gejala ringan. Namun demikian, karena penyebaran yang begitu luar biasa cepat dibandingkan varian lainnya, tentunya kita perlu waspada dan antisipasi yang lebih ketat lagi karena dikhawatirkan jika ini terjadi dan dibiarkan maka akan timbul lonjakan kasus ketiga yang tentunya kita tidak berharap akan terjadi pada lonjakan kasus kedua kemarin, karena hal ini akan membawa dampak yang begitu luar biasa di berbagai sektor, baik sektor kesehatan, pendidikan, dan juga yang terutama adalah sektor ekonomi. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Provinsi Banten, atas nama pemerintah Provinsi Banten, untuk mengajak masyarakat untuk tetap dan bahkan memperketat protokol kesehatan yang ada melalui 5M, dan harus dilakukan dimanapun, kapanpun, pada siapapun, agar kita terus melakukan waspada terhadap terjangkitnya varian COVID khususnya Omicron ini. Dan tentunya selain antisipasi daripada pemerintah berupa meningkatkan PPKM sampai ke level RT dan RW, dan juga meningkatkan kegiatan tracing, testing, dan treatment. Juga kita terus berupaya melakukan pencegahan dari sisi vaksinasi, karena kita tahu dengan vaksinasi akan memberikan sebuah kekebalan imunitas di dalam tubuh secara buatan. Dengan imunisasi tentunya dapat mencegah, meminimalisir angka kesakitan dan juga angka kematian akibat COVID-19. Sampai dengan saat ini, capaian vaksinasi yang ada di Provinsi Banten dari target 9.224.000 yang harus divaksin, saat ini sudah mencapai sekitar 81% atau sekitar 7.479.000, dan untuk dosis kedua sudah mencapai sekitar 55%
atau 5.079.000. Sedangkan untuk dosis lansia yaitu sudah mencapai 75,6% atau sekitar 486.000. Meskipun demikian, kalau kita lihat angka kumulatif dalam tingkat Provinsi Banten ini sudah cukup bagus. Namun masih ada beberapa kabupaten kota, terutama 4 kabupaten kota yang capaian dosis pertamanya meskipun sudah mencapai di atas 60%, namun untuk lansianya masih di bawah 60%. Yaitu pada Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Untuk saat ini dapat kita memperkuat kembali imunitas tubuh setelah kita mengalami atau melakukan vaksinasi dosis pertama dan kedua. Dan untuk lebih bisa mengantisipasi terhadap penularan COVID-19 khususnya pada varian Omikron ini, kita dapat memperkuat imunitas dengan melakukan vaksinasi booster atau lanjutan. Di mana untuk dosis pertama dan kedua ini disebut adalah merupakan vaksinasi primer. Sedangkan untuk dosis ketiga adalah disebut dengan vaksinasi booster atau lanjutan. Kapan masyarakat dapat melakukan vaksinasi booster atau lanjutan? Yaitu mulai bisa dilakukan pada tanggal 12 Januari tahun 2022 besok dan dapat diakses di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan seperti seluruh puskesmas yang ada di wilayah Provinsi Banten, 246 puskesmas, dan juga di seluruh rumah sakit umum daerah di Provinsi Banten. Adapun syarat-syarat bagi orang yang bisa mendapatkan vaksinasi booster atau lanjutan, yaitu pertama adalah masyarakat yang telah mendapatkan vaksinasi primer secara lengkap. Artinya masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua. Yang kedua syaratnya adalah dari suntikan dosis primer yang terakhir atau dosis kedua, yaitu setelah 6 bulan baru bisa mendapatkan vaksinasi booster atau lanjutan. Dan syarat yang ketiga yang dapat dilakukan vaksinasi booster atau lanjutan adalah untuk usia 18 tahun ke atas. Adapun pada vaksinasi booster atau lanjutan ini diprioritaskan atau diutamakan adalah untuk para lansia, masyarakat rentan, dan juga masyarakat dengan imunokompromis. Di mana pelaksanaan vaksinasi ini masyarakat bisa mengakses secara gratis untuk seluruh masyarakat tentunya. Dan juga besok kita dapat langsung melakukan pelaksanaan vaksinasi ini terutama pada lansia. Jadi untuk lansia ini bisa diakses di 8 kabupaten kota atau seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. Namun untuk booster atau lanjutan usia 18 tahun ke atas baru bisa diakses pada masyarakat yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Serang. Kenapa hanya 4 kabupaten kota? Karena untuk mendapatkan booster atau lanjutan bagi usia 18 tahun ke atas ada syarat tambahan, di mana kabupaten kota yang dapat melaksanakan vaksinasi booster dan lanjutan usia 18 tahun ke atas ini atau sampai dengan 59 tahun hanya kabupaten kota yang sudah mencapai vaksinasi untuk dosis pertama 70% dan untuk dosis lansia pertama
60%. Dan yang baru mencapai di angka tersebut hanya 4 kabupaten kota. Tentunya kabupaten kota lainnya di luar Tangerang Raya dan Kabupaten Serang ini diharapkan dapat terus melakukan percepatan vaksinasi untuk vaksinasi primer dosis pertama dan kedua, khususnya di lansia. Sehingga capaiannya tentu bisa mencapai sesuai yang diharapkan, syarat yang diharapkan 70% untuk dosis pertama dan lansia dosis pertama 60%. Ini pun bukan hanya sekedar vaksinasi booster atau lanjutan, tetapi juga merupakan syarat bagi kabupaten kota yang boleh melakukan vaksinasi pada anak usia 6-11 tahun, diperlukan syarat dosis pertama harus sudah 70% dan dosis lansia pertama sudah 60%. Harapan kami pemerintah Provinsi Banten menghimbau juga sekaligus kepada seluruh masyarakat untuk kita dapat mencegah dan memutuskan rantai penularan COVID-19 untuk dapat segera melakukan vaksinasi bagi yang belum, terutama vaksinasi primer dosis pertama dan kedua, dan untuk bisa melanjutkan dosis lanjutan atau booster, dan juga bagi masyarakat yang sudah mendapatkan dosis lengkap primer ini, mulai besok sudah dapat mengakses layanan vaksinasi booster. Jangan ragu kehalalan dan juga jangan ragu tingkat keamanan daripada vaksinasi ini, karena ini semua sudah melalui tahap uji coba dan sekaligus sudah mendapatkan sertifikat EAU dari Badan POM dan juga ITAGI. Oleh karenanya, sekali lagi mari sama-sama sukseskan program nasional di dalam pencapaian vaksinasi untuk mencapai herd immunity. Kita dapat melindungi selain diri kita dan juga dapat melindungi lingkungan sekitarnya yang tidak dapat divaksinasi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan dan perlindungan bagi kita semua. Indonesia, Banten sehat, maka Banten akan maju dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.